Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah ngaji fikih rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan jami' masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Faslun fi sujudis sahwi. Jadi hari ini kita membahas satu fasal tentang sujud sahwi. Wal matruku minas sholati salasatu asya'a. Jadi dalam sholat itu ada 3 jenis yang ditinggalkan oleh seseorang yang sholat. Yang pertama fardu, yaitu fardu. Yang kedua sunnah, dan yang ketiga hayat. Sunnah dalam hal ini maksudnya sunnah ab'ad, dan hayat maksudnya sunnah hayat. Kita kemarin sudah membahas apa itu fardu. Dalam mazhab Syafi'i, fardu wajib 2 hal yang sama. Lalu sunnah atau ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang menjadi melekat dengan fardu, dekat sekali dengan fardu. Jadi sudah kita bahas kemarin seperti kalau dalam mazhab Syafi'i seperti tasyahud awal, doa kunut, dan lain-lain. Wal fardu, yang pertama dalam masalah fardu dalam sholat, niat yang fardu-fardu yang wajib-wajib kita sudah membahas detail. Kalau fardu itu tidak bisa ditambal, hanya ditambal dengan sujud sahwi. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau yang fardu itu dia wajib ditambah yang fardunya. Misalnya kita lupa dengan ruku, lupa melaksanakan ruku, lalu kita sudah lupa langsung berdiri, langsung ditinggalkan, nanti di ujungnya ditambah sujud sahwi, itu tidak bisa. Yang bisa adalah ruku ini tetap harus dilaksanakan, ruku ini tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, dia harus tetap dilaksanakan, tapi nanti setelah di rakaat terakhir, setelah tasyahud akhir, sebelum salam kita lanjutkan dengan sujud sahwi. Tapi fardunya, yang rukunnya itu tidak bisa ditinggalkan, tetap harus kita laksanakan. Lalu berikutnya, sujud sahwi itu bisa kita laksanakan pertama ketika kita misalnya lupa menambah berdiri dalam sholat atau menambah rokaat. Aturan rokaat 4 rokaat, ternyata kita 5 rokaat. Bukan dimaksud kita sengaja 5 rokaat, kita ragu antara 3 dan 4 rokaat. Ini sering terjadi. Ini 3 apa 4 ya? Nah, ketika kita ragu antara 3 dan 4, kita condongkan kepada yang yakin. Yang yakinnya berapa? Yang yakinnya adalah 3. Yang 4 ini kan kita masih ragu. Jadi dalam kaidah usul fikih, al-yakin la yuzalu bisyak. Kita pilihlah yang paling kita yakin. 3 ini udah pasti kita yakin kan. Kalau 3 sudah pasti benar. Tapi kalau 4 ini ragu-ragu, maka pilihlah yang 3. Nanti yang ternyata walaupun ternyata hakikatnya kita 5 rakaat, tapi kan kita mengetahuinya adalah 4 rakaat. Nah, di rakaat terakhir sebelum salam kita isi dengan sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu 2 kali. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, kita duduk,
seperti biasa. Kalau sudah tahu mau sujud sahwi, kita duduknya boleh iftirosh. Jadi di rakaat terakhir kalau kita sudah tahu, saya misalnya ada yang terlupa tadi, misalnya lupa tasyahud awal. Kita sebelum rakaat terakhir kita boleh duduknya iftirosh. Nanti sujud 2 kali baru uluk salam. Bagaimana kalau kita sholatnya lupanya lebih dari 1 kali, sunnah abadnya? Apakah sujudnya tetap 2 atau ditambah jadi 4? Sujudnya tetap 2 kali. Dan duduk di antara 2 sujud sahwi ini duduknya iftirosh. Baru nanti setelah sujud 2 kali kita duduk tawarruk baru uluk salam. Walaupun lupanya 1 atau 2 sunnah abad, tetap sujudnya 2 kali. Wah, ini saya jangan mikir, wah ini kan lupanya beberapa sunnah abad, lalu saya tambahin sujud sahwinya. Enggak, tetap 2 kali. Lalu bagaimana ketika seseorang meninggalkan ruku, meninggalkan sujud, atau meninggalkan duduk wajib di dalam sholat, atau meninggalkan bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat, seperti bacaan Fatihah atau baca doa tasyahud di tasyahud akhir. Bagaimana ketika kita meninggalkan itu? Kalau seseorang meninggalkan yang fardu-fardu itu, lalu dia sujud sahwi tanpa mengembalikan bacaan atau rukun yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Misalnya dia tidak ruku, dia udah tanggung berdiri misalnya, terus tanggung dilanjutkan sholatnya, terus nanti aja saya tambal sujud sahwi, itu tidak sah. Kenapa? Karena ada rukun yang ditinggalkan. Sujud sahwi adalah tidak rukun yang tadinya lupa ditambal dulu. Bagaimana kondisi kita? Kalau kita lupa misalnya sujud kedua, baru sujud sekali, sujud itu rukun atau sunnah? Sujud fardu atau sunnah? Rukun ya? Kita baru duduk di antara 2 sujud, langsung berdiri. Artinya kita ketinggalan 1 sujud, hilang 1 sujudnya. Kita terus kita ingat ketika baru mau berdiri, terus kita ingat belum sujud yang kedua, maka kita wajib turun lagi untuk sujud yang kedua. Kalau kita sudah berdiri, terus ternyata belum sujud yang kedua, kita wajib untuk turun lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan sujud, berarti kita kehilangan rukun sholat. Kalau kehilangan rukun sholat, maka sholatnya tidak sah, batal. Baru nanti di akhir kita tambal dengan sujud sahwi. Itu. Lalu bagaimana ketika kita lupa ketinggalan rukun sholat, baru ingat setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai, terus baru ingat tuh, tadi saya lupa sujud yang kedua. Bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i, kalau panjang waktu dari selesai sholat dengan ingatnya, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Wajib mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena ada rukun yang tidak dipenuhi. Akan tapi kalau pendek waktunya dari setelah tasyahud akhir dan salam, sudah salam terus waktunya pendek, terus baru ingat, oh saya belum sujud yang kedua, ini boleh ditambal dengan langsung sujud sahwi. Yang menjadi masalah panjang dan pendek itu standarnya apa? Kurang lebih gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i ini tergantung uruf.
tergantung kebiasaan. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh membalas WhatsApp itu cepat apa lambat? Kalau cepat itu berapa detik, kalau lambat berapa detik standarnya? Nah, kadang kalau di WhatsApp, jadi gini, dalam ulama di sini menggambarkan standarnya panjang itu kurang lebih 1 rakaat sholat. 1 rakaat itu kira-kira berapa detik? Ada yang 12 detik, ekspres sholatnya. Ada yang 1 menit, ada yang setengah menit. Nah kurang lebih kalau kurang dari 1 rakaat sholat, 1 rakaat berarti kan ada dari diri, sujud, terus diri lagi kan kurang lebih gitu. Nah ini yang dianggap kurang dari 1 rakaat dianggap masih sebentar. Dan kita boleh melanjutkan dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita sudah selesai sholat, sudah salam, sudah keluar masjid, sempat ngangkring habis kopi 2 gelas, nah itu walaupun ingat wajib diulang lagi. Kenapa wajib diulang lagi? Karena sholatnya belum sempurna, belum sah, karena ada rukun yang tertinggal. Gitu ya. Lalu bagaimana ketika seseorang salam dan dia ragu? Dia ragu. Kalau tadi kan yakin ya. Dia yakin bahwa dia meninggalkan rukun salat. Ini dia ragu meninggalkan rukun ataupun 1 rakaat dalam salat. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah ketika ragunya ini sedikit dan waktu selesai sholatnya sudah lama, maka dia sudah dianggap selesai sholat. Kenapa? Karena sudah lama waktunya dan dia baru ragu. Yang dia yakin adalah dia sudah selesai sholat. Kan selalu ada seperti itu nih, ada ragu dan yakin. Pokoknya standarnya kita kan yang yakinnya adalah sudah selesai sholat. Maka keyakinan tidak bisa mengalahkan keraguan. Gitu. Kayak tadi dalam jumlah rakaat, kita yakinnya 3 rakaat, yang ragunya 4 rakaat. Maka kita pilihlah yang 3. Gitu. Atau sama halnya gini, kita punya wudhu, kita yakin punya wudhu, terus kita setelah sholat kita ragu, wudhu saya udah batal belum ya? Yang yakinnya punya wudhu, yang ragunya batal wudhu. Maka gimana? Maka kita dahulukan yang yakin. Tadi dalam kaidahnya, al-yakin la yuzalu bish syak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Itu standarnya, itu rumusnya. Jadi kalau kita banyak hal saya kira, dalam banyak hal kita sering kali ragu dalam beberapa hal. Dan itu standarnya, kita pilihlah yang kita yakin. Lalu, dan ini Rasulullah SAW juga pernah ya mengalami hal yang sama. Lalu dalam hadis dikatakan, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ragu kalian dalam sholat kalian apakah 3 atau 4, maka pilihlah yang 3, yang yakinnya dipilihlah. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Tapi logika hukumnya jelas nih, dalilnya juga jelas. Lalu bagaimana ketika seseorang wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lis-sahwi. Dan sunnah ab'ad itu tidak perlu diulangi ketika kita lupa melaksanakannya. Tetapi kita boleh melakukan sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Ada berapa sunnah ab'ad ini? Ada 6 paling tidak. Ada yang pertama tasyahud awal.
Tasyahud awal ini sunnah abad. Ketika kita di rakaat kedua sholat maghrib misalnya, terus kita tidak membaca tasyahud awal, kita sudah tanggung berdiri, maka kita lanjutkan berdiri. Karena tasyahud awal adalah sunnah abad. Bagaimana kalau dalam sunnah abad kita belum melaksanakan, kita misalnya tasyahud awal, terus kita sudah berdiri, apakah boleh kita duduk lagi tasyahud awal? Kalau kita tidak tahu, itu boleh. Tapi kalau kita tahu dan sengaja sudah berdiri lurus, tegak, lalu kita duduk lagi, maka batal sholatnya. Kok bisa batal? Karena ada 2 tasyahud atau ada 2 duduk di dalam sholat itu. Karena sudah berdiri, udah dihitung rakaat baru, terus kita menambah dengan duduk. Bagaimana kalau di antara duduk dan berdiri baru membungkuk misalnya dan lebih condong kepada duduk, maka disunahkan untuk duduk lagi. Tapi kalau sudah tegak berdiri, bagi sudah takbir intikal berdiri, maka dilanjutkan saja. Kalau sengaja duduk lagi batal sholatnya. Tapi kalau masih membungkuk, masih belum tegak berdiri, terus baru Allah, ternyata saya belum tasyahud awal. Ya duduk lagi, itu boleh. Nanti di akhir sholatnya membaca sujud sahwi. Itu ya. Lalu begitu juga duduk dalam tasyahud awal. Terus juga kunut dalam sholat subuh. Lalu juga kunut dalam pertengahan terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita membaca witir di rakaat terakhirnya, itu disunahkan membaca kunut. Ini dalam madhab Syafi'i. Terus salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal, ini juga sunnah abad. Lalu juga salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir, itu juga sunnah abad. Lalu bagaimana dengan kunut? Misalnya sholat subuh atau sholat witir di bulan Ramadan. Itu ketika kita misalnya imamnya, kita tahu imam ini adalah bukan bermadhab Syafi'i. Bagaimana posisi makmum? Kalau kita tahu dia bukan madhab Syafi'i, kita makmum tidak perlu membaca kunut. Tetapi ketika kita tahu bahwa si imam ini biasanya membaca kunut, terus dia tiba-tiba lupa tidak membaca kunut, si makmum boleh membaca kunut yang tidak memisahkan antara makmum dan imam perbedaan yang mencolok. Maksudnya perbedaan yang mencolok gimana? Sebetulnya kan dalam sholat itu ketika si imam sudah di rakaat sholat subuh, misalnya rakaat kedua, si imam biasanya dia doa kunut setelah ruku. Terus dia langsung sujud. Nah si makmum ini kalau imamnya biasa kunut, dia sunnah membaca doa kunut. Tapi jangan terlalu lama agar bisa mengejar sujudnya si imam. Akan tetapi kalau si imamnya sudah sujudnya cepat, sholatnya ekspres, lebih baik ikuti si imam. Jangan ada perbedaan mencolok antara imam dan makmum. Jangan sampai ada lebih dari 2 rukun yang berbeda. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai si imam sudah sujud yang kedua, kita baru sujud yang pertama. Ini ada perbedaan mencolok. Lalu bagaimana ketika tasyahud awal, lalu seseorang berdiri karena lupa dan karena tidak tahu, ketika dia mengembalikan ke posisi duduknya, maka sholatnya
batal. Tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu ketika seorang makmum bersama-sama dengan imam, dia tidak boleh ada perbedaan lebih dari 3 rukun. Jadi 3 rukun itu maksudnya si imam tadi sudah sujud kedua, dia masih berdiri misalnya. Ini perbedaan ini tidak boleh lebih dari 3. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah hayat. Dalam sunnah hayat tidak boleh kita mengulangi ketika kita lupa melaksanakannya. Misalnya kita membaca ta'awud dalam sholat, kita lupa. Membaca iftitah, kita tidak membacanya, terus kita ulangi lagi. Terus kita tambal dengan sujud sahwi, itu tidak perlu. Jadi sunnah hayat itu adalah ketika kita lupa atau sengaja meninggalkannya, tidak perlu kita ditambal dengan sujud sahwi. Lalu bagaimana bacaan sujud sahwi? Kalau kita karena lupa, maka kita baca ketika kita sujud, sujudnya posisinya sama dengan sujud biasa. Kita membaca subhana man la yashu wa la yanam. Atau subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi subhana maha suci Allah, maha suci zat yang tidak pernah lupa dan juga tidak pernah tidur. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disengaja tambahkan Allahumma gfirli. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sengaja meninggalkan sunnah-sunnah abad dalam sholat. Jadi ini adalah dalam sujud sahwi. Saya kira yang tanyakan saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.